Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, kembali izinkan kami akan mengabarkan tentang dua hal. Yang pertama adalah kelanjutan dari pengangkatan tenaga guru honorer menjadi ASN P3K di tahun 2022. Kemudian informasi yang kedua adalah terkait dengan pengangkatan tenaga honorer di tahun 2023, artinya penuntasan tenaga honorer untuk menanggapi dari pelaksanaan peraturan yaitu tentang penghapusan tenaga honorer di tahun 2023. Jadi teman-teman silahkan simak video ini hingga akhir sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate terkait dengan penyelesaian tenaga honorer. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Untuk yang pertama, informasi terkait dengan pengumuman seleksi guru ASN P3K di tahun 2022, di mana progresnya belum ada yang signifikan dalam portal guru P3K, belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan penundaan pengumuman tersebut. Namun kami dapatkan informasi terkait dengan bocoran dari pengumuman seleksi P3K. Pengumuman seleksi P3K yang pertama, saya dapatkan informasi dari Bu Hasna ya. Bagi teman-teman yang menyaksikan atau menyimak video kami sebelumnya, tentunya kami sudah membahas ya beberapa hal terkait dengan pengumuman kepastian pengumuman seleksi P3K tahun 2022. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa informasi. Ini yang pertama ya, terkait dengan bocoran pengumuman. Nah, untuk yang pertama kita bisa lihat di sini ya, sudah jelas terpampang dari Bu Hasna. Beliau adalah Forum VGPPNS Nusantara, di mana sudah melakukan sebuah rapat ya atau audiensi dengan Kemendikbudristek, Kemenkeu, Kemendagri, dan PGRI. Nah, kabar baiknya adalah pengumuman penempatan di bulan Februari, jika tidak ada kendala lagi, sudah dihitung bergaji mulai Mei ya, tahun 2023. Ini kita bisa lihat ada video gambar video maksud kami gambar dokumentasi dari pelaksanaannya. Ini ada orang-orang Kemendikbudristek ya dan juga orang Kemenkeu. Ini merupakan audiensi yang dilakukan di bulan ini, di bulan Februari, menanggapi dari berita penundaan pengumuman P3K guru di tahun 2022. Nah, berhubungan dengan hal ini, kami juga telah dapatkan informasi ya terkait dengan jadwal atau pengumuman pelaksanaan atau seleksi P3K guru tahun 2022. Nah, di sini ada informasi dari Pak Hugua. Pak Hugua Komisi 2 DPR RI mengingatkan bahwa minggu depan sudah masuk dalam pekan ketiga pada 20 Februari nanti, apakah diumumkan atau ditunda. Nah, dimasuki pekan ketiga itu di 20 Februari, di mana Bu Nur Suryani ya dan juga Pak Andika, orang Kemendikbudristek, itu di beberapa postingan sudah memberikan bocoran yaitu di pekan kedua atau ketiga. Pekan kedua sudah dilalui, artinya tinggal pekan ketiga. Nah, menurut Pak Hugua itu sekitar tanggal 20 Februari, apakah nanti akan diumumkan atau ditunda. Nah, tentunya semua guru honorer berharap ya untuk kepastian dan keseriusan dari Pansel, dalam hal ini Kemendikbudristek serta BKN. Selain itu, ada statement dari Pak Presiden Joko Widodo bahwa jangan mempersulit honorer menjadi P3K. Ini sudah pernah disampaikan oleh Pak Jokowi terkait dengan seleksi P3K ini. Artinya jangan lagi mempersulit agar guru bisa diangkat menjadi ASN P3K. Nah, kemudian di sini jangan ditunda-tunda lagi biar cepat pemberkasan selesai. Maret bisa diserahkan SKP 3K 2022 oleh kepala daerah masing-masing. Maaf, ini informasi ini kami ralat bukan dari Bapak Hugua ya, tetapi dari PGRI ya, BKH PGRI Bapak Eko Wibowo ya.
Nah, kemudian terkait dengan informasi ini berarti teman-teman honorer segera bersiap saja di pekan ketiga ya, mungkin di tanggal 20 ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Eko tadi ya, PGRI BKH PGRI Eko Wibowo, di mana nanti tanggal 20 artinya masuk di pekan ketiga, teman-teman bisa langsung menunggu hasil pengumuman dari seleksi P3K tahun 2022. Nah, ini informasi yang pertama. Jadi untuk informasi yang kedua kami sampaikan ini baru dari Bapak Hugua. Bapak Hugua adalah salah satu dari DPR RI ya, di mana beliau juga menyoroti terkait dengan penyelesaian tenaga honorer. Nah, di sini kita bisa lihat informasinya bahwa untuk DPR RI ternyata belum ada jadwal raker dengan Menpan terkait dengan tadi penyelesaian tenaga honorer atau solusi yang diambil pemerintah, langkah yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan tenaga honorer belum ada jadwal ya. Bahkan hingga bulan Januari Februari belum ada. Nah, menurut Pak Hugua bahwa tidak adanya jadwal itu karena dari Kemenpan itu belum bisa menarik sebuah solusi yang akan diambil antara pemerintah pusat dengan asosiasi Pemda. Karena asosiasi Pemda dengan pemerintah dalam ini Kemenpan sudah melakukan beberapa kali rapat ya. Di sini dikatakan masih bisa adanya tarik-menarik antara pusat dan daerah masalah anggaran. Pasti Pemda itu berat kalau anggaran gaji dan tunjangan P3K dibebankan kepada daerah. Kalaupun pusat menambah, berapa besarnya, ujar Hugua. Nah, solusi-solusi yang nantinya yang mungkin belum ditemukan kesepakatannya, dia juga mengapresiasi langkah dari Menpan melibatkan Pemda dalam membuat regulasi terkait penyelesaian honorer. Dengan pelibatan Pemda, lanjutnya regulasi akan berpihak kepada honorer, sebab Pemda lebih tahu seberapa pentingnya honorer itu. Nah, ini apresiasi dari DPR RI terkait dengan langkah yang ditempuh oleh Menpan RB, dalam hal ini adalah Pak Azwar Anas dari Kementerian PAN dan RB, untuk melibatkan ya asosiasi pemerintah daerah mengambil solusi dari yang terbaik tentunya untuk menyelesaikan tenaga honorer. Nah, dia optimis dalam hal ini Pak Hugua mengatakan opsi yang ditawarkan Menpan RB Azwar Anas dan Pemda berpihak kepada honorer, maka akan disambut positif oleh Komisi 2 DPR RI. Ketika nanti memang sudah ada kesepakatan antara Pemda dengan pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB, kemudian akan dibawa ke DPR, tentunya DPR akan menyambut baik dari usulan ketika usulan tersebut atau solusi tersebut memang menguntungkan tenaga honorer. Opsi-opsi tersebut akan dituangkan dalam regulasi. Salah satu yang diatur adalah masalah pembiayaan gaji dan tunjangan P3K agar tidak menyusahkan Pemda. Namun, Menpan RB Azwar Anas mengatakan apa yang sudah disepakati tersebut akan dilaporkan kepada Komisi 2 DPR RI. Jadi nanti akan bertemu dengan Komisi 2 DPR RI, apa yang sudah disepakati akan dilaporkan dan akan dipaparkan dalam rapat bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Nah, ini teman-teman informasi yang kedua terkait dengan penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023. Opsinya sedang masih dibahas, namun yang terpenting adalah tadi ya, dari Pak Menpan RB Azwar Anas mengatakan dan juga dari Pemda telah bersepakat bahwa nanti regulasi yang akan dituangkan adalah regulasi yang terbaik bagi tenaga honorer. Nah, mungkin ini teman-teman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Semoga memang nanti yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, kita bisa lihat seperti headline di sini ya. Kemudian ini juga semoga memang nanti akan terlaksana di tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.